Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan observasi kesehatan sekolah di SD Negeri 116897 Hapoltahan Nauli. Nah, teman-teman semuanya, adapun aspek atau pembahasan kita pada hari ini yang pertama yaitu UKS, yang kedua peralatan P3K, yang ketiga orang yang berperan penting dalam kebersihan sekolah, yang keempat usaha guru dalam mengatasi siswa yang sakit, yang kelima tahun pembangunan UKS di SD tersebut. Yang pertama yaitu UKS. UKS atau usaha kesehatan sekolah adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan dan pelayanan kesehatan di sekolah, perguruan agama atau serta usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka dan pemeliharaan kesehatan di lingkungan sekolah UKS. UKS juga merupakan fasilitas kesehatan sekolah yang berfungsi sebagai tempat menangani, mengobati, dan memulihkan setiap warga sekolah, baik itu mahasiswa maupun para guru-guru. Oleh karena itu, UKS sangat penting didirikan di setiap sekolah. Namun, meskipun sangat penting, masih ada sekolah yang belum memiliki UKS, sehingga ketika para siswa-siswi yang sedang sakit atau cedera terpaksa harus melarikan siswa yang sedang sakit tersebut ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan. Nah, akan tetapi hal tersebut tidak terjadi di SD Negeri 116897 Hapoltahan Nauli. Di sekolah ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Guru Bapak Giman Sidi SPD, Bapak tersebut mengatakan bahwa fasilitas kesehatan UKS sudah tersedia dengan segala peralatan perlengkapan P3K seperti obat-obatan, dispenser, dan air minum, dan juga pengurus dan penanggung jawab UKS yang mengontrol jalannya untuk usaha UKS kesehatan sekolah dalam menangani siswa-siswi yang mengalami sakit. Nah, adapun poin yang kedua yaitu perlengkapan P3K. P3K merupakan pertolongan pertama atau biasa disebut dengan PP adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit cedera kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis dasar. Pertolongan pertama atau PP merupakan pengembangan dari P3K pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, untuk saat ini perlengkapan P3K di SD Negeri 116897 sudah lengkap, yang dimana peralatannya sudah lengkap. Setiap 6 bulan sekali, anak-anak di SD tersebut sudah melakukan timbangan atau ditimbang untuk mengukur kesehatan mereka dan mengukur tinggi berat badan mereka. Nah, adapun poin yang ketiga yaitu adapun orang-orang yang berperan penting dalam kebersihan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang nyaman. Setiap sekolah pasti selalu mengajarkan siswa-siswinya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah kadang dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli terhadap kebersihan. Biasanya cara yang dilakukan adalah seperti piket kelas, kerja bakti, operasi semut, dan lain-lainnya. Nah, lingkungan sekolah yang sehat sangat diperlukan guna mendukung berjalannya proses belajar mengajar yang baik. Untuk itulah, seluruh warga sekolah perlu memperhatikan dan menjaga kesehatan lingkungan sekolah, karena apabila lingkungan sekolah sehat, maka semua orang yang ada di lingkungan sekolah itu baik guru, siswa, dan staf sekolah akan memiliki hidup yang sehat dan berkualitas. Nah, adapun poin yang keempat yaitu usaha seorang guru dalam mengatasi siswa yang sakit. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Giman Sidi SPDM, setiap pagi guru-guru akan mencek atau memeriksa suhu badan mereka siswanya
Dan apabila suhu badan mereka melebihi batas dari 36 derajat, maka mereka akan disuruh pulang karena keadaan mereka merupakan keadaan yang tidak sehat. Dan apabila anak sakit, pertolongan pertama adalah dari seorang guru dan akan menyerahkan pengobatan selanjutnya ke puskesmas terdekat. Adapun usaha-usaha nyata yang dilakukan SD Negeri 11897 Hapolta Nauli untuk menjaga kesehatan lingkungan sekolahnya, yaitu yang pertama, mereka menyediakan sarana yang memadai seperti penyediaan kamar mandi, terus air bersih, cuci tangan, dan yang kedua menyediakan alat pembersih dan ruang kelas dan kamar mandi. Dan yang ketiga mengadakan piket kelas dan Jumat bersih untuk membersihkan ruang kelas. Nah, poin yang kelima yang terakhir yaitu tahun pembangunan UKS SD Negeri 11897. UKS ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Giman, UKS ini sudah lama dibangun. Namun UKS ini aktifnya dari 10 tahun ke belakangnya, yang dimana UKS sangatlah penting dibangun di setiap sekolah agar ketika ada seorang siswa yang sakit, kita dapat lebih mudah dalam membawanya kemana tersebut, termasuk ke dalam ruang UKS, dan tidak susah payah dalam mencari tempat untuk pertolongan perobatan dan tidak membuat kita bingung. Dan selanjutnya mari kita saksikan wawancara saya dengan Bapak Giman Sidi SPD. Kali ini saya akan mengobservasi sekolah SD Negeri 11897 Hapolta Nauli. Di sini saya akan bertanya kepada Bapak, apakah di sekolah ini terdapat UKS? Sekolah ini terdapat UKS sebagaimana layaknya setiap sekolah memang harus ada UKS. Lihatlah peralatan UKS kami, ini ada kotak P3K. Ini ada kotak P3K di mana ini sangat berperan kepada anak murid, terkhusus karena kami tinggal di pedesaan, anak-anak sering masak dan sering kena duri ataupun kaca karena pelari-lari, karena di sekolah kami ini masih banyak batu-batu yang berserakan. Jadi UKS ini sangat membantu kegiatan sekolah di sekolah kami di SD 116897 Hapolta Nauli. Terus Pak, pertanyaan yang kedua, apakah perlengkapan kesehatan sekolah ini sudah lengkap Pak? Contohnya kayak P3K. Mudah-mudahan kalaupun tidak lengkap, untuk saat ini P3K sudah ada. Kemudian setiap 6 bulan sekali anak-anak selalu ditimbang untuk mengukur kesehatan mereka, tinggi dan berat badan. Inilah salah satu bukti yang ada di sekolah ini. Pertanyaan yang ketiga Pak, siapakah yang berperan aktif untuk kebersihan sekolah ini Pak? Yang berperan aktif semua warga sekolah, guru dan siswa berperan aktif. Setiap hari mereka membersihkan sekolah dengan catatan bahwa setiap anak dan guru dikasih piket untuk membersihkan halaman dan ruangan kelas. Inilah sekolah kami dan masuk dalam kategori sekolah yang berbasis lingkungan. Pertanyaan yang keempat, ketika anak didik yang sakit yang melakukan perobatannya, apakah guru atau dari puskesmas atau layanan kesehatan tersebut? Pertama, apabila anak itu sakit, setiap pagi kami akan mengecek. Anak-anak sebelum masuk akal akan diperiksa suhu badan mereka. Apabila mereka melebihi ambang batas 38
derajat, maka mereka disuruh pulang karena keadaan itu adalah keadaan yang tidak sehat. Dan apabila anak sakit, protokol pertama adalah dari guru. Kami akan melakukan evakuasi. Selanjutnya kami serahkan kepada puskesmas terdekat, yaitu posko yang ada di dusun kami ini. Itulah tentang kesehatan dan UKS yang ada di sekolah kami ini. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir Pak, sudah berapa lama UKS ini dibangun? UKS ini sebenarnya sudah lama, tapi yang aktifnya 10 tahun kebelakangan inilah aktif daripada UKS di sekolah yang kami cintai ini. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Sebelumnya Pak, tadi Bapak belum perkenalan. Ya, terima kasih. Saya adalah Giman Sidin SPD, guru SD 116897 Fakultas Kanaudi, sekaligus saya adalah yang menugasi tentang UKS yang ada di sekolah kami ini. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat kepada anak kami ini sebagai referensi untuk kegiatan di perkuliahannya. Semoga sukses selalu ya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Pak. Demikianlah hasil observasi saya kesehatan sekolah di SD Negeri 116897 Apoltakan Nauli. Terima kasih.